Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian fikih muamalat. Sebelumnya pembahasan terakhir tentang wakalah. Wakalah artinya penyerahan seseorang sebuah pekerjaan yang sah ia lakukan diserahkan ke orang lain. Jadi misalkan seseorang bapak yang ingin menikahkan anaknya, kemudian tiba-tiba beliau uzur atau sakit, kemudian menyerahkan pekerjaan menikahkan anaknya untuk orang lain. Ini namanya wakalah. Jadi seseorang menyerahkan sebuah pekerjaan yang boleh ia lakukan untuk orang lain. Tapi syaratnya pekerjaan yang ingin diserahkan buat orang lain itu harus pekerjaan yang boleh diganti orang lain. Soalnya ada sebagian pekerjaan yang enggak boleh diganti sama orang lain, seperti ibadat, puasa, salat. Ini enggak boleh diwakal, enggak boleh wakil. Enggak boleh misalkan udah Ustaz minta tolong besok subuh gantiin salat saya deh. Saya wakilkan Ustaz untuk gantiin salat saya besok subuh. Boleh seperti enggak boleh. Karena salat bukan salah satu pekerjaan yang boleh digantikan sama orang lain. Yang terakhir kemarin yang kita bicarakanlah syarat muwakkal fi. Syarat pekerjaan yang ingin diwakilkan untuk orang lain adalah yang pertama, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dimiliki oleh si muwakil yang ingin mewakilkan. Jadi enggak boleh kita mewakilkan sesuatu yang bukan hak kita. Contoh, kita pengen mewakilkan menjual rumah orang lain. Itu Pak, jual rumah itu sama bapak. Rumah orang lain. Ini enggak boleh. Kemudian syarat yang kedua, pekerjaan yang ingin diwakilkan harus pekerjaan yang mungkin untuk digantikan sama orang lain. Sehingga seperti halnya ibadat. Tapi ibadat yang dimaksud adalah ibadat yang badani. Karena ibadat ada dua. Ada yang ibadat yang berbentuk badani, yang dilakukan sama badan seperti puasa, salat, zakat. Zakat enggak, puasa, salat. Ada sebagian ibadat yang berbentuk mali. Ibadat mali artinya ibadat yang unsurnya harta, seperti misalkan korban, zakat, sedekah. Ini untuk dalam hal ini yang ibadat yang berbentuk mal ataupun yang berbentuk harta boleh diwakilkan. Misalkan kita korban lagi enggak sempat nyembelih sendiri, kita suruh orang lain, ataupun kita takut ngelihat darah, kita suruh orang lain, Mas, mohon maaf, ini tolong disembelihkan, saya wakilkan Bapak untuk menyembelihkan korban saya. Boleh. Walaupun itu ibadat. Ini syarat pekerjaan yang ingin diwakilkan. Pekerjaan yang boleh digantikan sama orang lain. Kemudian yang terakhir, pekerjaan yang ingin diwakilkan harus maklum, harus jelas pekerjaannya. Jangan kita wakilkan semua urusan saya wakilkan ke sebulan. Apaan urusan itu? Semua urusan. Enggak boleh. Jadi pekerjaan yang ingin diwakilkan harus disebutkan apa itu pekerjaan yang ingin diwakilkan. Baik menikahkan anaknya misalkan, ataupun membayarkan hutangnya, ataupun apapun pekerjaan yang lain. Tapi harus dijelaskan pekerjaan yang ingin diwakilkan. Kemudian syurut sighatil wakalah. Sekarang syarat akad wakalah ataupun sigatnya, ijab dan kabul. Jadi wakil juga harus ada ijab dan kabul. Saya wakilkan ke bapak untuk menikahkan anak saya.
Jadi syarat sifatnya ataupun akadnya, ijab dan kabulnya adalah syurutu sighatil wakalah. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa uluhi fid dharain amin. Syarat sighat wakalah 3. Yang pertama, harus ada sebuah ungkapan ataupun lafaz, sebuah ucapan dari pihak muwakil atau dari pihak si wakil yus'iru birridha, yang ucapan itu menunjukkan bahwa ia itu ridha. Misalkan si wakil, ini saya serahkan ke kamu untuk kamu jual itu barang saya. Artinya dia memberitahu bahwa ia ridha untuk dijual sama si fulan. Begitu juga dari pihak si wakil, harus ada ungkapan ataupun ucapan dari pihak si muwakil ataupun dari pihak si wakil yang menunjukkan bahwa ia ridha. Kalau si muwakil ridha untuk dilakukan sama si wakil, ini saya serahkan untuk bapak supaya bapaklah menikahkan anak saya. Artinya beliau ini merelakan ataupun meridhai untuk menikahkan anaknya oleh si wakil tadi. Apapun lafaznya, tidak harus wakil, serahkan apapun lafaznya. Enggak harus dalam bahasa Arab, wakal juga enggak harus, boleh bahasa Indonesia, bahasa apapun yang artinya mengandung ridha untuk dilakukan pekerjaan itu oleh orang lain. Itu wakil. Kemudian syarat yang kedua, sighat wakalah adalah adamur raddi minal akhar. Tidak ada penolakan dari kawannya. Tidak ada penolakan. Syaratnya tidak ada penolakan. Misalkan ini saya wakilkan kamu untuk untuk menikahkan anak. Kata dia, ya khair. Tapi kalau dia nolak, saya nggak mau. Nggak sah silat. Jadi syarat yang kedua, tidak boleh ada penolakan dari pihak satu lagi. Yang terakhir, adamut ta'liq. Ini yang tidak boleh. Nggak boleh pakai syarat. Nanti kalau saya begini, kalau misalkan saya dapat naik gaji ataupun kalau saya sehat, maka dalam menikahkan anak saya wakilkan ke kamu. Ini pakai syarat, seperti nggak boleh. Jadi dalam akad wakalah tidak boleh pakai syarat. Adamut ta'liq, tidak boleh pakai syarat. Syaratnya banyak, apapun syaratnya. Kalau misalnya nanti kalau saya sudah pulang haji misalkan, saya serahkan urusan menikahkan anakku kepadamu. Enggak boleh seperti itu. Jadi sighat wakalah syaratnya 3. Yang pertama, harus ada ucapan dari salah satu baik wakil atau muwakil yang menunjukkan bahwa ia itu ridha. Ia itu ridha, yang ucapan tadi yang artinya ia ridha untuk dilakukan pekerjaan itu sama si wakil. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada penolakan dari satu pihak satu lagi. Yang terakhir, tidak boleh pakai syarat. Enggak boleh pakai syarat dalam akad wakalah. Misalkan kita pengen jual rumah, kita pengen wakilkan penjualan rumah ke orang lain. Itu enggak boleh pakai syarat. Misalkan, nanti kalau saya sembuh, maka saya wakilkan. Kalau saya sembuh, saya wakilkan untuk menjualkan rumah saya kepadamu. Jadi adamut ta'liq. Dalam wakalah disyaratkan tidak boleh pakai syarat. Kemudian untuk contoh suratul wakalah. Contoh wakalah bagaimana? Ayyakula Zaid li Amr. Misalkan si Zaid berkata ke si Amr. Ini si A ataupun berkata ke si B misalkan. Wakaltuka, saya wakilkan kepadamu fi bai'i dari, dalam menjual rumahku. Ini saya wakilkanmu untuk menjual rumah. Fayaqulu Amrun, kemudian si Umar berkata qabiltu, saya terima. Ataupun dia diam, enggak ngejawab apa-apa. Pokoknya tidak ada penolakan. Kalau dia enggak mau, saya enggak mau. Ini lain. Kemudian dalam bab wakalah ini boleh ngambil namanya ongkos. Boleh ambil ongkos. Misalkan kita suruh saya bapak ini saya wakil untuk menjual, dan saya wakilkan bapak, saya serahkan ke bapak untuk menjual rumahku. Enggak mau dia, masa saya jualin capek enggak dapat fee-nya. Saya butuh uang. Saya butuh ongkos. Kan saya butuh ke sana kemari untuk nyari pembeli. Saya butuh ongkos. Boleh ngambil uang dalam wakil, boleh. Boleh si wakil misalkan pengen minta uang dari pekerjaan yang dibebankan ataupun yang wakilkan untuk dia. Masa saya jual rumah bapak, saya cari pembeli, kemudian saya
apa namanya negosiasi sama si pembeli, kemudian saya nggak dikasih apa-apa, nggak mau dari awal langsung saya terima perwakilan untuk menjual, tapi saya harus dikasih misalkan berapa persen atau saya butuh fee berapa juta. Nah, boleh seperti itu, diperbolehkan. Jadi contoh wakalah, jika seseorang berkata ke orang lain, wakal tuka, saya wakilkanmu untuk menjual rumahku. Adapun wakal tuka fi an tuzawwija binti, misalkan bi fulan bi mahari kada wa kada. Kalau akad wakalah dalam nikah, saya wakilkan kepadamu untuk menikahkan anakku si fulanah binti, anakku dengan suami si fulan, harus disebutkan suami, ntar dinikahin sama dia lagi ataupun nikahin ke anaknya. Aduh, enggak, sebutkan suaminya. Kalau kita pengen disuruh wakil anak untuk nikahin sama orang lain, ini saya wakilkan bapak untuk menikahkan anakku dengan calon suaminya si fulan, dengan mahar sekian. Nah, ini cara berakad wakalah. Kemudian yang sekarang kita memasuki pembahasan yang baru tentang al-iqrar. Ini hati-hati ikrar. Ikrar ini artinya pengakuan. Pengakuan ini bahaya. Mengaku sesuatu itu kadang-kadang efeknya besar. Al-iqrar. Al-iqraru lughatan al-itsbat. Kalau ikrar, kalau dalam bahasa Arab artinya al-itsbat, artinya menetapkan sesuatu. Misalkan aqrartu bi kadza, saya tetapkan seperti ini. Kemudian adapun dalam syariat Islam, ikrar dalam syariat ataupun dalam syariat fikih Islam artinya ikhbaru syakhsi bihaqqin alaih. Pernyataan seseorang dengan sebuah kewajiban terhadapnya. Dia membebankan terhadap diri sendiri. Misalkan ini punya rumah, kita punya uang, ataupun kita lagi duduk-duduk, kita ngobrol, saya punya utang sama si fulan. Saya punya utang, saya harus bayar utang si fulan 10 juta. Ini apa? Dia sekarang membuat pernyataan bahwa ia berhutang sama orang lain. Saya kemarin minjam uang sama si fulan 10 juta. Nah, ini ikrar. Ini namanya ikrar. Ikrar itu boleh diantar si yang mendengar, boleh dibawa ke pengadilan. Dia kemarin ngaku bahwa dia punya utang, harus bayar. Mau tidak mau, siapa suruh ikrar? Makanya hati-hati dalam berikrar. Jangan membuat pernyataan yang kira-kira merugikan diri sendiri. Dalam Islam, ikrar ini harus dipertanggungjawabkan. Jangan lagi duduk ngobrol-ngobrol nongkrong, kemudian ngomong, saya kemarin utang, saya kemarin minjem uang sama si fulan 10 juta. Besok itu kalau si fulan ngedengar, besok dia bawa ke pengadilan, datang, Pak Hakim mohon maaf, dia kemarin mengakui membuat pernyataan dia minjem uang sama saya, harus bayar. Mau apa lagi sekarang? Walaupun bohong salah dia, ngapain? Nggak boleh. Kalau ikrar, setiap perkataan yang keluar dari mulut harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan dalam Islam. Maka dalam Islam ini lisannya harus dijaga benar-benar. Jangan, kadang-kadang kita suka apalagi pengakuan yang kadang-kadang membebankan diri sendiri, seperti kadang-kadang misalkan, saya dulu pernah berzina. Ini kalau didengar sama kalau dalam fikih Islam. Cuman di negara kita nggak berlaku syariat Islam. Kalau di negara yang berlakukan syariat Islam, kalau ada yang mendengar salah satu kawan kita dilapor ke hakim. Hakim, itu si fulan kemarin membuat pernyataan dia pernah berzina. Apa yang dilakukan? Dijilid, dipukul, dihukum. Kalau dia sudah nikah dirajam, kalau belum nikah dipukul 100 kali. Hati-hati, jangan sampai mengeluarkan pernyataan apapun dari mulut yang kira-kira membebankan diri sendiri. Jangan lagi duduk enak-enakan cerita, saya kemarin baru aja minum khamar. Kalau ada yang mendengar, dibawa ke pengadilan. Cuman di negara Islam dibawa ke pengadilan, dia katakan, si fulan kemarin mengaku membuat pernyataan kalau dia minum khamar. Apa yang harus dilakukan? Dipanggil dia sama hakim, dipukulin 40 kali.
dijilid 40 kali karena minum khamar. Ini ikrar. Ikrar artinya pernyataan seseorang pernyataan seseorang menyangkut sebuah kewajiban terhadap dirinya. Kewajiban ini baik menyangkut dengan orang lain. Misalkan kita punya rumah. Paham? Kita punya rumah. Lagi duduk, oh ini rumah ini sebenarnya punya si fulan. Itu kalau didengar sama dia, kalau hukum Islam, didengar sama dia, dibuat pengadilan, tinggal dia nyari saksi 2 orang yang mendengar pernyataan kita tadi. Dia nyari saksi 2 orang yang mendengar pernyataan kita, dia bawa pengadilan, Pak Hakim, ini saya punya saksi 2. Mereka ini dua-dua mendengar bahwa si fulan itu kemarin mengucapkan, dia membuat pernyataan kalau rumah itu milik saya. Ya sudah, mau apain dia sekarang? Hakim ambil itu rumah, dikasih buat sini. Ngapain nanti ngomong? Nah, jangan membuat pernyataan sesuatu yang kira-kira membebani diri sendiri. Apapun, baik itu kewajiban kita sama orang lain ataupun kewajiban kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka ngomong sesuatu yang berlebihan yang akhirnya terbebani terhadap diri sendiri. Ini namanya ikrar, membuat pengakuan. Artinya seseorang mengaku, cuman dalam ikrar di sini tergantung. Kalau misalkan masalah maksiat kita dengan Allah, usahakan tutup mulut. Kunci mulut. Jangan suka nyertain maksiat kita ke orang lain. Kunci mulut. Misalkan kita dulu pernah, ya namanya kita manusia, bisa jadi ya, manusia, bukan malaikat. Yang namanya manusia jatuh maksiat, yang penting bertaubat. Setelah itu bertaubat ke Allah, insya Allah semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kelewatan ngomong. Oh, saya pernah begini. Jangan, tutup mulut. Karena kalau kita umbarkan aib pribadi, justru orang lain merendahkan kita suatu saat. Walaupun di situ dia enggak bisa dengar, tapi suatu saat ketika misalkan kita terjadi masalah dengan dia, misalkan kita lagi clash sama dia, suatu saat bisa jadi, maka semua yang pernah kita ceritain diungkit sama dia. Oh, si fulan itu dulu pernah begini. Oh. Itu yang salah siapa? Yang salah kita pribadi. Ngapain kita umbar aib pribadi? Malahan dalam Islam ini, syariat Islam, kalau misalkan kita melakukan maksiat, ini maksiat pribadi misalkan kita pernah berzina, na'udzubillah min dzalik. Manusia enggak bebas. Malaikat maksum. Manusia kapan saja mungkin terjadi. Kalau misalkan kita pernah melakukan seperti itu di sunnah dalam Islam. Sunnah untuk menutupi. Kita tutup itu aib pribadi, jangan umbar ke orang lain. Terus bagaimana Ustaz? Taubat ke Allah. Bangun tengah malam, tahajud, nangis depan Allah Subhanahu wa taala. Silakan itu nangis sekuat-kuatnya. Jangan kasih tahu ke orang lain, oh, saya semalam baru aja main sama situ. Saya semalam baru aja begini. Jangan. Kalau misalkan sudah taubat ke Allah Subhanahu wa taala, jangan diumbar. Apalagi kadang-kadang sebagian kita bangga nyertain dosa. Oh, saya kemarin, baru aja main sama si fulan. Astagfirullahaladzim. Tidak, jangan umbar ke orang lain. Karena bisa jadi ketika kita kasih tahu, dia aman. Karena dia saat itu kawan dekat. Bisa jadi bulan depan dia jadi musuh kita. Ini manusia seperti itu. Bisa jadi hari ini kawan, besok jadi lawan. Maka apa yang terjadi ketika ia jadi musuh kita, semua yang kita ceritain dulu diungkit sama dia. Oh, itu dia kemarin begini, kemarin nyertain sama saya begini. Itu yang salah siapa? Yang salah kita pribadi, suka mengumbar aib pribadi. Jangan umbar aib pribadi. Semua aib kita apabila enggak ada manusia yang enggak punya aib. Semua manusia punya aib kecuali yang maksum, para nabi, para anbiya, para salihin, itu lain. Kalau yang seperti kita ini ahli maksiat, semua punya aib. Berusaha menutupi aib, jangan diumbar. Insya Allah kita bertaubat ke Allah, insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jangan ikrar, jangan membuat pernyataan yang kira-kira membebani diri sendiri. Jangan sama sekali. Tahan mulut. Iqrar ikhbaru syakhsi bihaqqin alaih. Ikrar artinya pernyataan seseorang dengan sebuah hak, dengan sebuah kewajiban terhadap dirinya. Dia lagi duduk sama kawan, itu rumah itu milik si fulan sebenarnya.
Ya kan? Diambil, direkam itu pernyataan kita, dibawa ke pengadilan. Sudah. Itu kamu kemarin mengaku ya bahwa rumah itu milik si fulan. Mau apa kita? Ya sudah, hakim ambil rumah dikasih ke dia. Hati-hati. Ikrar ini ikrar bahaya. Dalam Islam ikrar ini dipegang sama hakim. Kemudian yang selanjutnya arkanul ikrar. Jadi definisi ikrar tadi pernyataan seseorang dengan sebuah hak terhadap dirinya, membebani diri sendiri. Yang selanjutnya arkanul ikrar. Arkanul ikrar, rukun ikrar. Rukun ikrar arba'ah, 4. Ada untuk terjadi ikrar, untuk terjadi sebuah pernyataan ikrar tadi harus ada 4. Yang pertama mukir. Mukir ini yang membuat pernyataan. Yang orang yang tadi lagi duduk nggak jelas, ngomong nggak jelas. Ini orang yang mukir namanya, yang membuat pernyataan. Yang kedua muqarrulah. Muqarrulah artinya orang yang bermanfaat dari ikrar kita. Contoh, oh saya kemarin ngutang, saya kemarin minjem sama si fulan 10 juta. Kita mukir, itu si fulan yang dapat keuntungan dari ikrar kita, namanya muqarrulah. Akhirnya untung dia. Alhamdulillah. Salah kamu siapa suruh ngomong? Hati-hati. Kemudian yang selanjutnya muqarrubih. Muqarrubih artinya yang kewajiban yang ia akui, yang dia buat pernyataan dari baik berbutuh hutang, rumah ini milik si fulan. Itu namanya muqarrubih. Isi ikrar. Isi pernyataan itu namanya muqarrubih ataupun kewajiban tadi. Yang terakhir sighar, artinya diucapkan, diucapkan. La ilaha illallah. Kemudian syurutul muqir. Ini yang pertama, yang membuat pernyataan, syaratnya sehingga supaya ikrarnya diterima ataupun ikrarnya dipegang sama hakim, dimintai pertanggungjawaban. Syaratnya 2. Yang pertama itlaqut tasarruf. Ini orang memiliki hak, memiliki wewenang untuk melakukan transaksi. Artinya bukan anak kecil. Kalau anak kecil ngomong, oh saya kemarin minjem sama si fulan 100 juta. Enggak. Ini pengakuannya enggak diterima ini. Ataupun pernyataannya enggak didengar. Jadi yang pertama itlaqut tasarruf, orang yang memiliki hak untuk melakukan transaksi. Ada misalkan majnun, ini enggak diterima. Yang kedua al-ikhtiyar, tidak dalam keadaan terpaksa. Memang sengaja yang mengucapkan itu, bukan dalam keadaan terpaksa, ataupun bukan lagi tidur ngigo, oh saya kemarin minjem sama si fulan 100 juta ngigo, enggak diterima. Harus dalam keadaan ikhtiyar ataupun dalam keadaan tidak terpaksa. Kalau dipaksa ditodong, kamu ngaku kamu pernah ngutang sama saya 10 juta, ditodong pistol. Akhirnya ya, saya pernah ngutang sama kamu 10 juta, enggak diterima. Jadi pengakuannya tidak diterima. Jadi 2 syarat nih supaya seseorang yang membuat pernyataan, membuat sebuah pengakuan yang membebankan dirinya, supaya ikrar ini dimintai pertanggungjawaban. Syaratnya 2. Yang pertama, dia itu adalah orang yang memiliki wewenang, memiliki hak untuk melakukan transaksi. Adapun anak kecil ataupun majnun, orang gila, enggak ikrarnya enggak diterima. Yang kedua, syarat yang kedua harus dalam keadaan sengaja, bukan dalam keadaan terpaksa. Kalau ditodong pistol, kamu ngaku enggak? Kamu ngaku enggak kalau pernah minjem uang sama saya? Akhirnya iya, saya mengakui kalau saya pernah minjem uang 100 juta sama Pak. Tapi ditodong pistol. Enggak dianggap. Jadi pengakuan yang di bawah paksaan tidak diterima. Marhaba. Atas dirinya sendiri. Iya, atas dirinya sendiri. Orang lain. Iya. Oh, kalau itu dakwah. Dalam Islam itu ada 3 istilah. Apabila kita membuat pernyataan terhadap sebuah kewajiban yang membebani untuk terhadap diri sendiri. Kewajiban artinya membebani diri sendiri, seperti saya pernah ngutang, saya pernah minjem uang sama si fulan, ataupun ini rumah punya si fulan, ataupun misalkan oh saya pernah berzina. Oh, saya pernah berzina. Mau tidak mau ngapain itu? Besok dijilid, besok dipukul. Siapa suruh kamu buat pernyataan kamu berzina? Itu namanya ikrar, membuat pernyataan yang membebani diri sendiri.
Yang kedua ada namanya dakwah. Dakwah membuat pernyataan untuk membebani orang lain. Itu si fulan hutang sama saya. Nah, ini namanya dakwah dalam fikih. Ada satu lagi syahadah. Nah, kalau dakwah tadi apa? Kita membuat pernyataan sebuah kewajiban terhadap orang lain, kita yang dapat manfaatnya. Oh, si fulan hutang sama saya, ataupun rumah dia itu milik saya. Ini nggak bisa dieksekusi kan? Kalau dakwah ntar butuh saksi. Kalau dakwah ada pembahasannya, oh ribet dakwah dalam Islam. Enggak, seseorang kalau mendakwah dalam Islam, oh enggak sekedar dakwah langsung dikasih, enggak. Butuh saksi, kemudian butuh ataupun ikrar. Nah, panjang. Kemudian ada satu lagi yang sebuah pernyataan, sebuah kewajiban untuk orang lain terhadap orang lain, dua-dua. Kadang enggak ada hubungan, enggak ada manfaat kita sama sekali. Itu namanya syahadah dalam fikih. Bersaksi. Hakim, saya bersaksi bahwa si fulan pernah minjam uang dari si fulan. Nah, ini buat orang lain dua-dua. Ini namanya syahadah. Jadi tiga itu. Apabila kita membuat pernyataan terhadap diri sendiri, namanya ikrah. Kita buat pernyataan terhadap orang lain untuk kita, namanya dakwah. Adapun kita buat pernyataan terhadap orang lain untuk orang lain, namanya saksi, syahadah. Nah, ini tiga istilah yang memiliki keterikatan. Kemudian ini syarat muqir. Jadi muqir tadi yang membuat pernyataan harus itlaqut tasarruf, harus orang yang memiliki hak untuk melakukan transaksi bebas. Kemudian yang kedua tidak dalam keadaan terpaksa. Adapun syurutul muqarrulah. Muqarrulah ini orang lain yang mendapatkan keuntungan. Misalkan seperti tadi, saya mengakui bahwa pernah minjem uang dari si fulan. Nah, si fulan itu namanya muqarrulah. Muqarrulah. Ini beliau ini disyaratkan supaya sah ikrar tiga, si muqarrulah. Yang pertama, ayyakuna muayyan. Harus yang kita mengakui itu adalah orang yang tertentu. Jangan seperti ini, saya pernah utang dari salah satu manusia di Jakarta ini. Siapa itu manusia itu? Nah, ikrar kita nggak diterima. Ngutang sama salah satu laki-laki ataupun satu orang di Jakarta ini. Siapa itu orang? Nah, artinya apa? Si orang yang kita buat pengakuan tadi harus orang yang maklum. Harus ditentukan siapa itu orang. Yang kedua, ahliyatuhu listihqaqil muqarribih. Dia itu orang yang muqarrulah itu memiliki hak untuk memiliki pernyataan dakwah kita, pernyataan ikrar. Contoh misalkan kita katakan ini rumah milik si fulan. Kalau kita tanya si fulan berhak nggak memiliki rumah ini? Berhak. Sah. Tapi kalau misalkan seperti ini, oh ini tali milik kambing itu. Kambing berhak memiliki tali. Ya? Kecuali kita artikan, oh artinya milik yang punya kambing, itu lain. Nah, jadi orang yang muqarrulah ini adalah orang yang mungkin untuk memiliki benda yang kita ikrar tadi. Jangan sampai kita misalkan kita katakan ini papan ini milik rumah itu. Apakah rumah berhak memiliki papan? Enggak. Yang berhak memiliki adalah manusia. Nah, kecuali kita artikan artinya milik yang punya rumah, itu lain. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang selanjutnya yang ketiga, alla yukadzibil muqir. Si orang yang muqarrulah ini tidak menganggap bohong si muqir. Kalau misalkan saya ikrar seperti ini, oh saya kemarin pernah ngutang sama kamu 10 juta. Katanya mana ada nggak pernah kamu utang. Nah, itu dia menganggap bohong. Kamu bohong, nggak pernah ngutang sama saya. Kalau seperti ini sudah ikrar, nggak dianggap, batal ikrar. Kalau si yang pihak yang muqarrulah tadi menganggap bohong si muqir. Nah, jadi kita ikrar, oh kemarin saya ngutang sama kamu 10 juta. Kata dia yang kita bilang ngutang, enggak pernah.
dia itu nggak pernah ngutang sama saya. Ada yang dia. Artinya dia itu pembohong itu nggak pernah ngutang sama saya. Ya sudah ikrar batal ikrar. Apabila si mukarrula menganggap si mukir ini bohong. Marhaba. Kuatan ikrar atau yang tertulis. Kalau dalam fikih Islam, kekuatan ikrar sama seperti saksi. Ikrar lebih kuat. Dalam Islam, untuk menetapkan hak, ketetapan hak paling kuat dengan ikrar. Ikrar paling kuat, baru di bawahnya saksi. Di bawahnya saksi. Karena kalau ikrar itu sudah nggak mungkin ditolak. Kalau saksi mungkin masih banyak jalan, mungkin gitu. Entah dituduh saksi ini fasik, saksi ini nggak cukup syarat. Tapi kalau ikrar sudah, Jadi ketetapan hak dengan ikrar ini hak yang paling kuat untuk menetapkan sebuah kewajiban dengan ikrar paling kuat. Dalam Islam ikrar lebih kuat dari saksi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.